Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut untuk kepada kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berjamaah salat subuh di masjid tercinta kita ini. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya pada hari akhir nanti. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit materi yang berjudul Hukum Perkawinan dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia. Ada suatu kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imam 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Dari kaidah ini muncullah konsensus undang-undang yang telah dilahirkan oleh bangsa Indonesia ini, yang mengatur khususnya terhadap perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari undang-undang tersebut kita juga dapat mengambil beberapa hal. Salah satunya tentang unsur dari suatu perkawinan. Unsur perkawinan yang pertama, ada hubungan hukum. Dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan akad atau perjanjian atau perikatan perkawinan, maka muncullah hubungan hukum. Ada suatu muncul yang disebut hak dan suatu kewajiban. Adapun hak, adapun kewajiban dari seorang suami merupakan hak dari istrinya. Begitu juga sebaliknya, yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suaminya. Unsur yang kedua adalah tentunya ada pria dan wanita. Tidak mungkin ada perkawinan yang dilaksanakan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu tidak diakomodir dalam perundang-undangan Indonesia kita. Yang ketiga adalah untuk membentuk keluarga. Yang keempat, untuk waktu yang tidak terbatas. Itulah kenapa tidak ada seorang pun yang menikah dengan tujuan untuk bercerai di kemudian hari. Semua orang bertujuan menikah untuk membentuk keluarga yang kekal dan untuk waktu yang tidak terbatas. Dan yang terakhir adalah dilakukan menurut undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Ada beberapa hal
Dalam undang-undang perkawinan tersebut juga ada beberapa hal yang dapat kita tarik tentang asas-asas perkawinan menurut undang-undang. Yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama. Jadi tidaklah benar jika perundang-undangan kita itu mengesampingkan atas hukum-hukum yang telah ada dalam agama kita. Hanya saja hukum-hukum fikih yang ada tersebut disempurnakan, dilengkapi dengan keadaan dan tempat dan waktu yang ada pada Indonesia ini. Sebagaimana ada suatu kaidah, taghayyurul ahkam bitaghayyiril azminah wal amkinah. Adanya perubahan suatu hukum fikih yang berasaskan terhadap masalah muamalah itu akan berubah dengan sejalan dengan perubahan zaman dan waktu. Kemudian yang ketiga, asasnya adalah monogami. Monogami yang terbuka. Mono artinya satu, gami artinya pernikahan. Artinya undang-undang kita mengakomodir pernikahan itu adalah pernikahan tunggal. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang berbunyi fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai 2, 3 ataupun 4. Tetapi dalam ayat tersebut juga disebutkan fa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kamu merasa tidak mampu untuk berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Disitulah letaknya undang-undang kita membuka hal tersebut. Adapun aturan umumnya adalah perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami, satu. Namun tidak menutup kemungkinan jika seseorang laki-laki dianggap mampu untuk beristri lebih dari satu, maka diperbolehkan untuk mengajukan izin poligami di pengadilan agama. Yang keempat adalah pendewasaan usia perkawinan. Memang sebenarnya usia itu bukan merupakan syarat dari suatu dari syarat paslon ya, syarat calon mempelai untuk menikah. Tidak ada satupun dalam fikih yang menyebutkan seperti itu. Namun tadi disebut juga di awal bahwasanya pemerintah membuat undang-undang itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat. Kemudian dibuatlah pendewasaan usia perkawinan ini. Diatur dalam salah satu pasalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang dulu bahwasanya seorang laki-laki dapat diizinkan menikah jika telah memenuhi usia 19 tahun dan seorang perempuan diizinkan jika telah memenuhi usia 16 tahun. Kemudian pada tahun 2019 undang-undang tersebut dirubah dengan menaikkan standar usia. Laki-laki tetap 19 sedangkan perempuan dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar seorang laki-laki ataupun perempuan tadi yang ingin melaksanakan pernikahan itu telah siap, telah dewasa, telah matang baik secara mental, kesehatan maupun secara finansial. Dalam suatu hadis Nabi disebutkan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, jika dari siapa dari antara kamu sekalian yang telah merasa mampu, falyatazawwaj, maka menikahlah. Disebut dalam hadis tersebut al-ba'ah. Al-ba'ah tersebut kemudian ditafsirkan oleh perundang-undangan kita sebagai suatu kemampuan. Apakah seorang laki-laki dan seorang perempuan itu di usia tertentu telah mampu untuk menikah? Apakah telah matang atau apakah telah dewasa? Apakah telah siap secara mental, spiritual, finansial dan lain sebagainya? Karena tidak dipungkiri, apabila kita melihat pada Kabupaten Pasir saja dalam 1 tahun ada lebih dari 1000 perkara masuk dalam peradilan agama, dan dari 1000 itu 60% lebih adalah perkara tentang masalah perkawinan. Banyak orang-orang yang datang ke pengadilan agama untuk mengadukan bahwasanya suaminya atau istrinya tidak melaksanakan atas kewajiban-kewajibannya,
sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis, tidak mawaddah dan sakinah. Kemudian mempersulit perceraian. Asas dari undang-undang tersebut adalah mempersulit perceraian. Artinya, perceraian yang dianggap sah menurut undang-undang adalah perceraian yang dilaksanakan di hadapan persidangan, bukan perceraian yang semaunya, entah semaunya suami ataupun suaminya istri. Namun perceraian yang dianggap sah adalah perceraian yang dilaksanakan di hadapan persidangan, dengan harapan seorang laki-laki atau seorang perempuan itu tidak semena-mena dalam rumah tangganya, tidak seenaknya saja untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, tidak seenaknya saja seorang istri untuk nusyus kepada suaminya dan lain sebagainya. Dan asas yang terakhir adalah kedudukan suami istri itu berimbang dalam arti antara hak dan kewajiban tadi. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menjadi imam yang baik, seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya dan lain sebagainya. Kemudian istri punya kewajiban untuk mematuhi suaminya, menjaga rumah tangganya, menjaga kehormatan suaminya dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita berbicara pada undang-undang ini juga, bahwasanya diatur pula antara rukun-rukun perkawinan. Rukun perkawinan yang pertama adalah calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul. Dari 5 rukun tersebut dapat dijabarkan juga ada syarat-syarat yang melingkupinya. Adapun syarat syahnya seorang calon suami beragama Islam, laki-laki tidak ada hubungan mahram dengan calon istrinya, tidak dalam keadaan ikhram maupun haji maupun umroh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. Kemudian tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu waktu, dan tidak ada halangan pernikahan dengan calon istrinya. Sedangkan syarat sahnya calon istri, seorang perempuan Islam, tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umroh, tidak dalam masa iddah, tidak dalam status pernikahan dengan orang lain, tidak dalam masa iddah. Banyak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat kita. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki dan perempuan mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Mereka mengaku telah bercerai dengan pasangan sebelumnya, kemudian menikah siri, kemudian mengajukan permohonan isbat nikah, minta diisbatkan. Ternyata setelah diperiksa, ternyata istri tersebut belum habis masa iddahnya dengan laki-laki atau suami terdahulu, dan juga tidak dalam status pernikahan dengan orang lain. Banyak hal juga terjadi dalam masyarakat kita. Seorang suami istri menikah, kemudian rumah tangganya tidak berjalan dengan baik, terjadi masalah, akhirnya salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Kemudian karena tidak ada kejelasan, menganggap bahwasanya sudah bercerai, mereka lalu menikah secara siri. Itu hal yang tidak dibenarkan, karena tadi di awal bahwasanya perceraian yang sah adalah perceraian yang dilaksanakan di hadapan persidangan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa undang-undang memposisikan perceraian harus dilaksanakan di depan persidangan? Demi kepastian hukum yang pertama, dan juga demi perlindungan terhadap perempuan. Jadi tidak bisa laki-laki sekonyong-konyong, sewenang-wenang menjatuhkan, saya talak kamu talak 1, 2, 3 misalkan. Tidak bisa seperti itu. Jadi itu semua harus dilaksanakan di persidangan, diperiksa dan dibuktikan apakah benar rumah tangga tersebut memang sudah tidak bisa diperbaiki. Apabila itu masih bisa diperbaiki, maka rumah tangga itu akan diperbaiki dengan proses mediasi dan sebagainya. Namun jika ternyata rumah tangga tersebut tidak bisa diperbaiki, sebagaimana kaidah Darul Mafasid muqaddamu al jalbil masalih, maka hakim di persidangan diberikan kuasa untuk menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya. Bisa berupa talak bain maupun talak bain sugro maupun talak raj'i.
Seperti itu. Kemudian tadi disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, sebagaimana itu diubah dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap hal tersebut, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Mungkin kita di masyarakat sekitar kita banyak anak-anak yang masih di bawah usia 19 tahun yang masih masa-masa sekolah, ternyata dalam keadaan tertentu harus menikah, kemudian mereka mengajukan izin dispensasi kawin di pengadilan. Tentunya itu menjadi PR bagi kita semua sebagai elemen masyarakat untuk memperhatikan dari keluarga kecil kita terlebih dahulu. Apa kita sebagai ayah, kita sebagai ibu memperhatikan nilai-nilai agama bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak salah dalam pergaulan, tidak bingung atas orientasi kehidupannya, yang harusnya mereka melanjutkan sekolahnya, namun ternyata karena hal-hal tertentu, karena pergaulan yang salah, mereka diharuskan untuk membangun rumah tangga. Padahal kalau kita melihat mereka belum mampu secara finansial, secara mental maupun secara spiritual, bahkan secara kesehatan pun anak di bawah usia 19 tahun itu dipertanyakan apakah sudah siap untuk hamil dan lain sebagainya. Makanya undang-undang menaikkan usia untuk dapat menikah dengan usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga dari rukun tadi adalah wali. Wali mempunyai syarat juga. Yang pertama, syaratnya seorang wali adalah Islam, laki-laki, balik, dengan kerelaan sendiri, bukan paksaan. Artinya wali tersebut memang merelakan untuk menikahkan anak perempuannya, misalkan seperti itu. Yang kelima, bukan dalam keadaan ihram, tidak fasik dan merdeka. Untuk wali ini banyak hal yang salah dipahami oleh masyarakat kita. Mereka betul menganggap bahwasanya wali adalah ayahnya. Bisa ayah kandung, bisa kakek kandung, bisa saudara laki-laki ayah, bisa saudara laki-laki kandung, ataupun seterusnya dari jalur ayah. Namun ada kalanya ketika mereka tidak menemukan itu. Ada suatu ketika seorang perempuan, ternyata beliau ini sebatang kara, dari jalur ayah sudah tidak ada semua. Ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, pamannya dari saudara laki-laki ayah tidak ada, saudara kandungnya pun laki-laki tidak ada. Akhirnya dia menikah dengan wali hakim. Banyak terjadi di salah satu kecamatan, di Kecamatan Pasar Belengkong itu ada salah satu tempat menikah yang mungkin bapak semua tahu semua itu ya. Berani menikahkan padahal ternyata rukun dan syarat nikah itu tidak diperhatikan. Yang ternyata saksinya perempuan misalkan, yang ternyata walinya dari jalur ibu misalkan, yang ternyata walinya sepupu dari jalur ibu misalnya gitu ya. Atau juga karena tidak ada wali nasab tadi, si penghulu tersebut berani menikahkan secara langsung, padahal jelas-jelas penghulu tersebut tidak mempunyai hak. Karena satu, dia bukan wali nasab. Yang kedua, penghulu tersebut juga tidak mempunyai wewenang karena tidak diberikan wewenang oleh undang-undang. Dalam undang-undang disebutkan siapakah yang ketika seorang perempuan tidak mempunyai wali nasab, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Kemudian siapakah wali hakim? Wali hakim dalam undang-undang disebutkan adalah petugas atau kepala KUA, kantor urusan agama. Satu-satunya orang yang diberikan wewenang untuk menikahkan sebagai wali hakim adalah kepala kantor urusan agama. Lalu pernikahan-pernikahan yang tadi seperti itu, apakah sah? Yang menggunakan wali ternyata dari jalur ibu misalkan, tentunya secara fikih tidak sah, apalagi secara undang-undang kita. Kemudian yang keempat adalah saksi.
Syarat saksi pun mempunyai syarat-syaratnya tersendiri. Sekurang-kurangnya saksi 2 orang. Tidak ada saksi nullus testis, unus testis, nullus testis. 2 orang saksi atau 1 orang saksi tidak dianggap sebagai saksi. Yang pertama sekurang-kurangnya 2 orang. Yang kedua adalah Islam, berakal, balik. Nah, saksi diwajibkan untuk balik. Lelaki, jadi laki-laki, saksi nikah harus laki-laki. Yang keenam adalah memahami kandungan lafadz ijab dan kabulnya. Dapat mendengar, melihat dan berbicara. Adil, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dan yang terakhir adalah merdeka. Banyak juga hal terjadi dalam masyarakat kita. Ternyata pernah saya menemui suatu permohonan isbat nikah, pengesahan nikah. Ternyata yang menjadi saksi adalah saudara perempuannya. Dan penghulunya itu menikahkan, berani menikahkan dengan saksi tersebut, gitu ya. Jadi sungguh sangat ironis dalam masyarakat kita. Ternyata bahkan penghulu yang disebut sebagai penghulu kampung tersebut tidak memahami fikih sendiri, tetapi dia dengan sekonyong-konyong berani untuk melakukan atau menikahkan, mengakadkan nikah seorang laki-laki maupun perempuan. Kemudian tadi rukun yang terakhir adalah adanya ijab dan kabul. Ijab kabul pun mempunyai syarat-syaratnya. Misalkan syaratnya ijab adalah tidak boleh menggunakan perkataan yang sindiran diucapkan oleh wali atau wakilnya. Wali atau wakilnya, artinya wali nasab tersebut boleh menikahkan secara langsung ataupun mewakilkan kepada penghulu. Biasanya kepada penghulu dari KUA, misalkan gitu, saya wakilkan nikahnya kepada penghulu untuk menikahkan anak saya, misalkan seperti itu. Kemudian tidak diikatkan dengan waktu tertentu. Tidak bisa kita ijab kabul, saya nikahkan anakku bernama ini untuk 1 tahun misalnya, seperti itu tidak boleh. Jadi menikahkan untuk selama-lamanya, tidak boleh berjangka waktu tertentu. Kemudian tidak secara taklik, tiada penyebutan persyarat sewaktu ijab dilafadzkan. Adapun syaratnya kabul, ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tidak merupakan perkataan sindiran dilafadzkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu, tidak diikatkan dalam waktu tertentu, tidak secara taklik dan menyebut nama calon istri, dan tidak diselangi dengan perkataan yang lain. Demikianlah tadi ada beberapa hal terkait hukum perkawinan. Salah satunya tadi pertama tentang rukun-rukun menikah, syarat sahnya menikah yang dicantumkan dalam perundang-undangan kita. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari ataupun kita pahami dari undang-undang kita demi satu kemaslahatan kita sendiri. Dengan kita paham dan tertib akan hukum akan melindungi hak-hak dan hak-hak kita sendiri. Misalkan kita contohkan tadi, apabila ada seorang laki-laki dan perempuan menikah siri, kemudian suaminya tiba-tiba pergi meninggalkan istrinya, si istri tidak bisa menggugat nafkahnya, tidak bisa menggugat kewajiban nafkah suami, tidak bisa menggugat warisnya jika suatu ketika suami tersebut meninggal, karena secara undang-undang mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang untuk mencatatkan perkawinannya. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Oleh karenanya itu, marilah kita bersama-sama mawas diri dengan sedikit saya sebut melek hukum. Kita akan lebih baik dalam menjalani kehidupan kita, dalam memberikan pengajaran di masyarakat kita, keluarga kita, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyimpang, sehingga dengan hal tersebut diharapkannya seluruh masyarakat kita mendapatkan hak-haknya dan dapat menunaikan paham akan kewajiban-kewajibannya, sehingga mereka dapat menunaikan kewajibannya, sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga tersebut dapat terlaksana, sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawadah, warahmah seperti yang kita kehendaki bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maka itu dari saya sendiri, dan jika ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.